Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarna bi sirrihi faqala. Yaqulu Allah ta'ala idza alimtu anna al-ghaliba 'ala abdi at-tamassuku bi ta'ati manantu 'alaihi bil istighali bi wal inqita'i ilayya aksiru min al-istighfari fi buyutikum wa 'ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum la tadruna mata tanzilul mawtirahu ya bani adam ishabin nas bi ayyi khuluqin shi'ta ishabu ka mithli wa ma ubidallahu mithli tulil khawfi innal mu'mina jama'a ihsanan wa israfan wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan wa tala hadhihi ayatan innal ladina hum min khashyati rabbihim muslimun wa qala al-munafiqu innama utitu ala ilmin indi. Dan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, apabila aku yakin, aku tahu sesungguhnya kebiasaan hamba itu berpegang dengan ketaatan terhadap diriku, terhadap diriku. Jadi Allah Ta'ala tahu hamba ini taat. Balasan sidin apa? Misalnya si Adul malam ini mengkaji hadis taklim malam fikih dan tasawuf. Balasan Allah Ta'ala berupa apa? Mana tu alaihi bil istighali, aku berikan terhadap hamba yang namanya si Adul tadi merasa lega beribadah atau bermanfaat. Ya, malam ini dia ada yang hutang. Kalau hutang banyak misalnya adalah ingat biar misalnya puting bilang Karida kalau ngarang menstalinnya jadinya plong lah kita apa misalnya masalah plong jadinya karena apa? Kalau Allah berjanji dalam diskusinya bila seorang hamba beribadah terhadap diriku misalnya di stalin ini akan datangnya merasa kelegatan beribadah walaupun sekali-sekalinya akan datang masalah beribadah termasuk menjadi stalin nih tadi lagi dia ingat tukang ingat panji putus ingat ban bocor misalnya tadi lagi kan karena dia dalam majlis taklim namanya. Terus wal inqitama ilayya dan akan datang yang pertama dan yang kedua apa Allah Ta'ala berikan orang tadi akan aku berikan ikhlas khusyuk dan khudur dalam ibadah. Jadi berkat kita beribadah misalnya akan datang Allah Ta'ala berikan yang kedua kita dapat ikhlas khusyuk dan khudur. Kita setiap hari ada jaranglah ikhlas, jaranglah khusyuk, jaranglah khudur. Dengan berkat kita beribadah akan datang kita merasakan apa itu khusyuk, apa itu ikhlas, apa itu khudur. Dahulu ulun waktu pondokkan sampai wahid itu jarang yang mendapatkan namanya khudur. Walaupun ulun jadi imam biasanya dapatnya khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu anggota kita waktu beribadah itu tenang. Makanya orang yang kada khusyuk sembahyangnya, apalagi jadi imam itu bisa kada ingat atau lupa rakaatnya. Jadi imam ini ngarannya jadi seperti orang nyetir lah, nyetir mobil misalnya. Bila kada fokus nyetir mobil, paling kada terjun lubang. Ya kada. Orang kada fokus bisa juga terjun kucing, ya karena ada fokus. Alhamdulillah terujung kambing, banyak gantinya, apalagi jenis kambing, kan sebuah kendaraan. Nah jadi dalam berkah kita beribadah akan datang kita latih, insya Allah akan datang hujur terdapat, insya Allah. Jadi karena hujur itu, alhamdulillah kalau pernah merasakan hujur itu sembahyang kita tuh kayak kapas. Kita beribadah kaidah apanya kita sebagai sunat misalnya kalau kita berselawat misalnya hudur kita waktu itu Allah Ta'ala balik waktu itu kita beribadah tuh kaidah apanya sama sekali. Nah kayak apa sih Pak beribadah misalnya pakai tasbih atau sembahyang sunat kayak apa tuh nah itu orang hudur. Nah jadi karena kita biasa kan Allah Ta'ala akan datang balik itu namanya legat dalam ibadah kita. Khusus masih levelnya masih dia di bawah lah. Hudur tuh levelnya termasuk tinggi.
Tapi dalam sembahyang ini para ulama fikih ada mensyaratkan khusyuk dan khudur. Amun kita mensyaratkan imam fikih mengatakan harus khusyuk dan berat ibadah kita. Ya, misalnya sembahyang maghrib tadi, bila ada khusyuk dan khudur, ada sah sembahyang maghrib berat. Nah, oleh karena kita sudah belajar yang Arab fikih itu yang ditolak ukurnya adalah gawian kita. Ya, gawian kita. Karena itu khusyuk dan khudur tidak dijadikan rukun dalam sembahyang, jadinya sah kita. Karena khusyuk dan khudur yang maturnya siapa? Masalah masbuk dan akan datang. Nah, jadi karena kita masih sembahyangnya tak karena ingat tokoh, tak karena ingat kucingnya, tak karena ingat kambing, macam-macam, tak karena ingat iwak, iwak apa namanya yang dalam korin, iwak cupang. Nah, macam-macam lah, tak karena ingat jualan. Nah, jadi masih dikatakan sah dalam segi fikih. Nah, jadi karena Allah Ta'ala sayang hambanya, Allah Ta'ala berikan yang pertama adalah orang tersebut akan datang merasakan lezat dalam beribadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah Ta'ala berikan orang tersebut ikhlas, fokus dalam beribadah, khusyuk dan khudur dalam beribadah. Terus yang Allah Ta'ala lagi, berbanyaklah daripada beristighfar. Astagfirullahaladzim. Maksudnya di mana kita beristighfar? Ya Allah Ta'ala di antaranya di dalam rumah-rumah kalian. Jadi istighfar itu ada terkait tempat, bisa di rumah, bisa di langgar, bisa di musola, bisa wala mawali atau di tempat makan kalian. Misalnya pada makan, nak makan istighfar bisa. Kopi terus ikut dan waktu di jalan misalnya di makan barang terus kayak istighfar ya. Lihat apa kalau yang bagus. Kemudian yang ya karena latihan mata ya ada tentu kemana. Nah jadi istighfar aja. Terus di antaranya bilang kopi asbab ikut dan di pasar. Dan ini termasuk langgar yang berada di pasar. Nah, jadi istighfar kata Allah perbanyak dari sini. Kopi majalis ikut dan di tempat-tempat kita berada. Dan dimanapun wa'ina makutus dan berada. Fa'inna kumata dulu nama tatan zulma karena apa Allah Ta'ala menyuruh, memerintah aksi ini dalam usul fikih al-amru bima dan wujud, artinya perintah itu artinya wajib dari kerjaan. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita beristighfar di tempat manapun juga? Karena apa? Karena sesungguhnya kamu jadi Allah Ta'ala tidak tahu kapan turun keampunan Allah Ta'ala. Ya, kita tahu lah keampunan Allah Ta'ala turun. Nah, karena itu jadi Allah Ta'ala kita diajarkan beristighfar di tempat manapun. Terus lagi, wahai anak manusia ataupun wahai anak cucu Adam untuk manusia, pergaulilah atau ya bergaulah terhadap manusia lainnya dengan akhlak yang kamu kehendaki. Karena apa? Karena engkau akan mendapatkan teman yang sama seperti engkau. Misalnya kawan kita perampok. Kita bisa jadi perampok juga. Paling kadang bisa tertangkap jadi ya Allah, kawan dengan perampok. Pas polisi datang, pas kita di situ berada di situ bisa tempat. Kadang-kadang tak unik ya, nah, atau ya macam-macam kan. Dalam bahasa Arabnya kita bisa misal kawan nih, minyak harum dia tempat terpalit itu harumnya dulu paling kadang. Atau kawan malah memberi minyak harumnya. Tempat kawan yang merokok paling kadang kita dapat putusnya atau dapat rokoknya, nah, itu tergantung kawan kita. Amal bidallah menjadi lil-faqih dan tidak ada hamba yang Allah Ta'ala dengan seumpama orang yang panjang khauf takut kepada Allah Ta'ala. Innal mu'mina ma jami'a ihsan istiqam. Sesungguhnya orang yang Islam, orang yang beriman memadukan antara perbuatan baik dan berhati-hati. Dan sekolah munafik pada Isa atau Muhammad dan semuanya orang munafik memadukan, mengumpulkan di antara perbuatan buruk dan merasa aman. Jadi orang beriman itu baik itu orang yang berbuat baik dan merasa takut. Takutnya karena apa? Takutkan kalau ibadah kita atau sedekah kita ada Allah terima. Misalnya kita sedekah, kalau
si Adul dan Mas Fatika, kita berbuat baik tidak? Berbuat baik. Terus berhati-hati karena apa? Kalau kita mempuja kebajikan bersedekah tadi, hilang pahala kita. Nah, jadi harus ada khaufnya juga, rasa takutnya juga. Sedangkan orang munafik itu mengumpulkan antara kejahatan dan merasa aman. Jadi misalnya orangnya berbuat baik lah, kita tidak mencela orangnya bulan malam, tapi mencela kejahatannya atau tindak kriminalnya. Mencela orang tidak boleh, karena Allah Taala mengatur. Dan kalau kita mencela perbuatannya, itu memang ya Allah Taala bagus sekali. Karena kita datang pada Allah. Jadi orang yang misalnya merampok tadi, orang tadi mengumpulkan di antara apa? Perbuatan buruknya dan merasa amannya. Merasa aman dalam kehidupan, merasa aman dalam merampok. Dan Allah Taala membacakan ini ayat, Innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Taala, hati mereka itu benar-benar takut kepada Allah Taala. Jadi takutnya itu pada sebatas jam segini dan waktu segini. Maka kalau munafik itu innama itu ala ilmi. Sesungguhnya aku yang munafik nih merasa Allah Taala beri pengetahuan terhadap itu. Mungkin sampai sini aja yang dapat belum sampaikan. Semoga kita dapat manfaat dan mengambil ilmu berupa fikih dan tasawuf apa yang kita akan dalam ini. Semoga Allah Taala akan datang kepada kita, luaskan rezeki kita dan berikan kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adina musallata wa zadina khairan zakatan tawlimuna. Allahumma ya muhammad al-ahwal habil ahwalana wa ala muslimin. لا سبحان بحولك وقوتك يا سلطان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.